Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Saudara, selama perjalanan ke kota Gurun Batu, Suelan telah membuat beberapa pertanyaan halus untuk mengkonfirmasi identitas Xiao Yan, tetapi setiap kali, dia akan ditangani secara samar oleh Xiao Yan. Mengenai ini, dia hanya bisa menatapnya tanpa daya. Meskipun Xiao Yan tidak mengakuinya sendiri, setelah pengamatan Suelan yang cermat dan terperinci tentang penampilannya, suatu kepastian muncul di hatinya. Laki-laki muda Dou Shi di depannya pasti adik laki-laki aneh yang dibicarakan Xiao Ding dan Xiao Liat, Xiao Yan. Setelah yakin dengan identitas Xiao Yan, tatapan Suelan memberi Xiao Yan sedikit kurang hati-hati dan lebih banyak senyum dan kelembutan. Sementara mereka mengobrol di sepanjang jalan, garis besar kota besar yang berada di luar wilayah timur Gurun Tager juga samar-samar muncul dalam pandangan kelompok itu. Melihat kota batu gurun di dekatnya, Suelan dan yang lainnya menghela nafas panjang. Bahkan senyum di wajah Xiao Yan melebar. Setelah menghabiskan lebih dari 10 hari berjalan dan menjalani latihan keras di gurun, jiwanya juga sedikit lelah. Sekarang dia punya tempat untuk istirahat, wajar jika dia sedikit bersemangat. Di bawah sorakan gembira semua orang, Xiao Yan dan kelompok lainnya perlahan tiba di pintu masuk kota dan menyerbu ke dalamnya. Dibandingkan dengan kota-kota di bagian dalam kekaisaran, kota-kota di gurun lebih sederhana dan bermartabat. Mungkin karena letaknya di dekat Gurun Tager sehingga pertahanan di sini jauh lebih ketat daripada kota-kota di wilayah dalam kekaisaran. Di dalam kota orang bisa melihat tentara bersenjata lengkap berpatroli di sekitar. Setelah memasuki kota, Xiao Yan mengikuti Suelan dan kelompoknya saat mereka menuju ke selatan. Mereka melewati beberapa jalan sampai sebuah kompleks yang ukurannya mirip dengan kompleks besar yang diduduki Xiao Clan di kota Wutan muncul di depan mata mereka. Di atas kompleks, ada sebuah bendera yang bergoyang tertiup angin di mana tulisan, Perusahaan Mercenari Gurun Logam, tertulis dengan huruf besar. Gambar di bendera juga samar-samar memancarkan atmosfer darah dan nyali yang kuat. Di pintu masuk, beberapa pria bertubuh besar dan garang membawa senjata di tangan mereka dan berdiri diam dan lurus seperti pena. Tatapan tajam mereka menyapu orang-orang yang berjalan melewati kompleks. Dari bau samar darah yang mereka pancarkan, tampaknya mereka adalah orang-orang berkemauan besi yang benar-benar bertahan di ujung pedang. Para siswa yang hanya membawa senjata di pinggang mereka dan mengira mereka adalah tentara bayaran tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Di kota Gurun Batu ini, kekuatan perusahaan tentara bayaran logam gurun kita bisa berada di peringkat 3 besar. Hanya perusahaan mercenari pasir yang bisa melampaui kita. Pemimpin perusahaan mereka adalah Dou Shi, sehingga posisi perusahaan mercenari pasir tidak dapat digoyahkan. Selain Sun Mercenary Company, hanya Stone Mercenary Company yang hampir tidak bisa dibandingkan dengan kita di seluruh kota Rock Desert. Berjalan menuju kompleks besar, Suelan tersenyum dan menjelaskan kepada Xiao Yan di sisinya. Senyumannya mengandung sedikit kebanggaan. Xiao Yan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia sedikit terkejut di dalam hatinya. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, kakak laki-laki tertua dan kakak laki-laki keduanya telah membangun kekuatan yang cukup kuat di tempat asing ini. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa tidak dia kagumi. Paling tidak, dia tahu di dalam hatinya bahwa jika itu terserah dia tidak akan bisa mencapai kesuksesan seperti ini. Kakak laki-laki selalu lebih pintar dari yang lain. Bahkan ayah selalu memujinya. Kakak kedua berhati-hati dan kejam. Dia selalu licik saat melakukan sesuatu sementara metodenya kejam.
Dengan mereka bekerja sama dan menambahkan bakat pelatihan luar biasa mereka benar-benar pasangan yang sempurna. Tidak heran mereka akan mencapai kesuksesan seperti itu. Pikiran Xiao Yan teringat akan pujian yang diberikan ayahnya kepada dua kakak laki-lakinya dan tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Sue Lan, apa kamu baik-baik saja? Orang yang kembali lebih awal mengatakan bahwa kamu disergap oleh Snake People. Ketika mereka tiba di kompleks, salah satu pria besar di pintu masuk maju dan bertanya pada Sue Lan sambil tersenyum. Kami baik-baik saja. Dengan sembarangan melambaikan tangannya, Sue Lan tersenyum dan bertanya, apakah kedua pemimpin perusahaan ada? Ya, mereka berdua masuk. Pria besar itu tersenyum dan mengangguk. Tatapannya menyapu Xiao Yan di samping dan akhirnya berhenti di wajahnya. Dia tidak bisa menahan tawa, sejak mereka tahu tentang nama adik laki-laki ini. Kedua pimpinan perusahaan menjadi sangat bersemangat sehingga mereka tidak bisa duduk diam. Haha, sangat jarang melihat pemimpin perusahaan yang biasanya keren dan mantap menjadi begitu bahagia bahwa mereka melupakan diri mereka sendiri. Xiao Yan tersenyum sedikit sementara kehangatan mengalir di hatinya. Dia memberi pria besar itu anggukan ramah sebelum mengikuti Sue Lan yang menutupi mulutnya dan tertawa sendiri saat dia memasuki halaman. Mengikuti di belakang Sue Lan, Xiao Yan melewati beberapa jalan kecil. Selama perjalanan, mereka bertemu cukup banyak anggota perusahaan mercenari desert metal. Ketika mereka bertemu Xiao Yan, ekspresi terkejut akan muncul di wajah mereka dan mereka akan mulai berbisik di antara mereka sendiri. Haha. Kedua pemimpin perusahaan sering membicarakan Anda. Sepertinya orang yang kembali lebih awal telah mempublikasikan Anda. Melihat ekspresi tentara bayaran di sekitarnya, Sue Lan memiringkan kepalanya dan berkata dengan manis. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Tampaknya dia telah menebak hubungannya dengan kedua saudara laki-lakinya. Setelah mengikuti Sue Lan dan melewati jalan kecil lainnya, sebuah aula yang luas muncul di depan mereka. Berdiri di luar aula, Xiao Yan bisa mendengar suara dua pria yang akrab dipancarkan dari dalam. Wajahnya tiba-tiba terasa sedikit masam. Mereka berbeda dari Xiao Ning dan yang lainnya di klan. Di dunia ini, Xiao Ding dan Xiao Li adalah saudara sejatinya yang berhubungan darah dengannya. Terlepas dari seberapa tenang karakter Xiao Yan, darah lebih kental dari air. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi gelisah dan melupakan dirinya sendiri. Menarik napas dalam-dalam, Xiao Yan tersenyum meminta maaf kepada Sue Lan di sisinya. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke pintu. Dia hendak mendorongnya terbuka dan masuk ketika pintu dibuka dengan suara berderak. Saat pintu dibuka, wajah seorang pemuda yang mirip dengan Xiao Yan tiba-tiba muncul. Pria muda itu mengenakan seragam tentara bayaran, sosoknya yang tinggi lurus dan kuat. Mata hitam pekatnya mengandung kemalasan dan ketegasan dingin. Di wajahnya, senyumnya meluap. Namun, di bawahnya tersembunyi keganasan dan kekejaman yang samar. Jelas, pemuda ini mungkin tampak baik hati tetapi dia adalah tipe orang yang tidak menyinggung orang lain ketika orang lain tidak menyinggung perasaannya. Jika seseorang menyinggung perasaannya, dia adalah tipe yang ganas yang akan membalas bahkan jika dia sekarat. Pemuda yang membuka pintu menatap pemuda di luar. Dia terkejut sesaat saat tubuhnya mengeras. Senyuman di wajahnya yang menyembunyikan kekejaman tiba-tiba menghilang. Senyuman cerah dan hangat, yang jarang terlihat di wajah pemuda itu, muncul di sana sekarang. Melihat senyum hangat pemuda itu, ujung hidung Xiao Yan menjadi sedikit merah. Matanya tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit lembab. Kembali ketika mereka berada di klan, bahkan ketika dia telah berubah menjadi lumpuh,
pemuda di depan Xiao Yan terus dengan hati-hati melindungi sisa harga diri Xiao Yan. Dia seperti serigala ganas yang menggigit setiap anggota klan yang berani mengejek Xiao Yan hingga mereka terluka parah. Setelah melakukannya, dia tidak lupa untuk tersenyum dan menghibur diri Xiao Yan yang sunyi sambil mengenakan bekas luka karena dihukum oleh klan. Kakak kedua menyeka air mata dari matanya. Xiao Yan menatap pemuda di depannya dan berteriak dengan suara gemetar. Hahaha. Xiao Yanzi, kamu benar-benar datang. Haha. Melihat sikap awet muda, pemuda itu membuka mulutnya dan tertawa bodoh. Setelah itu, dia mengambil langkah ke depan dan memeluk Xiao Yan dengan sengit. Dia dengan berat menepuk bahu Xiao Yan sementara suaranya dipenuhi dengan kegembiraan dan agitasi. Tel, perlu diketahui bahwa Xiao Yanzi adalah nama panggilan untuk Xiao Yan, tapi Xiao di sini berarti kecil sedangkan Xiao Yan Xiao seperti sebuah nama. Xiao Yanzi, bentuk sapaan yang akrab sejak ia masih muda, membuat Xiao Yan sedikit tersenyum. Tanpa ada yang menyadarinya, dia menyeka air mata dari matanya dan tertawa getir. Kakak kedua, apakah kamu ingin menepuk sampai mati? Anak kecil, lumayan, apakah masalah aneh di tubuhmu sudah teratasi? Xiao Li tersenyum dan melepaskan Xiao Yan. Dia menepuk bahu yang terakhir dan menyapu pandangannya ke sekitar Xiao Yan saat dia dengan senang hati bertanya. Iya? Xiao Yan mengangguk. Ayo pergi dan lihat kakak dulu. Dia telah menunggu cukup lama. Saat dia berbicara, dia meraih Xiao Yan, berbalik dan bergegas ke aula tanpa punya waktu untuk menyapa Suelan oleh siapa yang berada di sisi Xiao Yan. Memasuki aula, tatapan Xiao Yan beralih ke pria muda yang duduk di kursi pemimpin. Dia mengenakan jubah putih dan tersenyum ketika dia melihat Xiao Yan memasuki ruangan. Matanya yang lebih terang dari orang biasa membawa kebijaksanaan dan kelicikan yang sulit dideteksi. Xiao Yanzi, aku tidak melihatmu selama beberapa tahun. Kamu benar-benar sudah dewasa. Pemuda berpakaian putih itu berangsur-angsur berdiri dan menatap pemuda yang tingginya sebanding dengan Xiao Li. Ada perasaan menyayangi dan lembut di matanya saat dia tersenyum. Kakak laki-laki. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan gelombang di hatinya. Ekspresi wajahnya berangsur-angsur menjadi setenang pemuda berpakaian putih itu. Dia tersenyum dan berkata, kakak laki-laki juga menjadi semakin tampan. Melihat bahwa Xiao Yan dapat dengan mudah menekan emosi di dalam hatinya, ekspresi terkejut melintas di wajah pemuda berpakaian putih itu. Dia mengangguk dan memuji, anak kecil, sepertinya kamu telah mengalami banyak hal setelah kami pergi. Kekuatan mental semacam ini adalah sesuatu yang bahkan kakak kedua Anda mungkin tidak dapat membandingkannya. Suasana seperti itu mungkin sangat tidak nyaman, tetapi tanpa lingkungan itu, saya mungkin benar-benar kesulitan mencapai tahap ini hari ini. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tersenyum. Keke, secara alami bagus bahwa Anda dapat tiba di tempat Anda saat ini. Kakak kedua Anda telah menyalahkan saya karena tidak membawa Anda bersama kami saat itu. Tapi setelah melakukan perjalanan melalui Kekaisaran Ma Jia untuk periode waktu itu, kami berdua hampir kehilangan nyawa. Apakah kami telah membawa Anda? Bukankah kami akhirnya akan merugikan Anda? Dengan tinggal di klan, setidaknya, ayah akan bisa menjagamu. Xiao Ding tersenyum dan berkata, baiklah. Sangat sulit bagi kita untuk bertemu satu sama lain, jadi mari kita berhenti membicarakan hal-hal masa lalu yang menyedihkan. Untungnya tidak ada yang terjadi pada Xiao Yanzi. Jika tidak ketika aku kembali di masa depan, aku pasti akan mengajari bajingan kecil itu pelajaran yang bagus. Xiao Li melambaikan tangannya dan berkata, haha, baiklah,
Jangan bicarakan hal-hal yang mengecewakan itu. Xiao Ding tersenyum, mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan dan tertawa. Anak kecil, berdasarkan laporan yang kudengar dari tentara bayaran yang kembali, kekuatanmu sepertinya telah mencapai level Doshi. Mendengar ini, Xiao Li di samping Xiao Yan menatap Xiao Yan dengan wajah terkejut. Dia ingat bahwa ketika dia pergi saat itu, Xiao Yan telah bergantian antara tahap ketiga dan keempat Dozili. Dalam 3-4 tahun yang singkat ini, dia benar-benar akan mengejar mereka berdua? Ya, saat berlatih belum lama ini, saya dipromosikan menjadi Doshi. CK, luar biasa. Kecepatan pelatihan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan puncaknya saat masih muda tidak bisa dibandingkan. Melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, Xiao Ding dan Xiao Li tidak bisa membantu tetapi berseru. Hehe, saya tidak punya pilihan selain berlatih keras. Lagi pula, tenggat waktu 3 tahun semakin dekat. Xiao Yan mengangkat bahu dan tertawa. Batas waktu 3 tahun. Xiao Ding dan Xiao Li terdiam sejenak. Beberapa saat kemudian, Xiao Li secara bertahap menarik senyum di wajahnya. Suaranya seram dan kejam saat dia berkata, aku mendengar bahwa Nalan Yanran dari klan Nalan telah pergi ke klan Xiao untuk memaksa ayah mengakhiri pertunangan. Mereka benar-benar sudah keterlaluan. Xiao Ding tersenyum lembut. Dalam senyumannya, ada sedikit rasa dingin. Dengan kekuatan Desert Metal Mercenary Company saat ini, benar-benar tidak mungkin untuk bertarung dengan Mystic Cloud Sect. Tapi dia adalah orang yang selalu tahu bagaimana bertahan. Setelah keluar dan memoles dirinya selama bertahun-tahun, daya tahannya sudah mencapai kesempurnaan. Di kota Batu Gurun, nama-nama rubah licik Xiao Ding dan serigala ganas Xiao Li akan membuat lawan mereka sangat khawatir. Haha, saya akan mengurus hal-hal ini. Kakak kedua, Anda bisa merasa nyaman dan berkonsentrasi untuk mengembangkan kekuatan Anda. Di masa depan, aku mungkin akan menyinggung seseorang yang penting dan harus bergantung pada kalian berdua untuk melindungi hidupku. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menggoda dengan senyuman bermain di bibirnya. Xiao Ding dan Xiao Li bertukar pandang satu sama lain. Senyuman muncul di wajah mereka saat mereka berkata dengan lembut, terlepas dari apa yang terjadi di masa depan, kamu hanya perlu mengingat bahwa kita adalah saudara. Saat itu, ketika kakak kedua Anda dan saya membuat perusahaan mercenari Desert Metal ini, kami berdua berpikir untuk membangun tempat yang aman bagi Anda untuk tinggal di masa depan, tetapi melihat situasinya sekarang, tampaknya Anda tidak lagi membutuhkan perlindungan kami. Xiao Yan tersenyum tanpa sadar, senyumnya dipenuhi dengan perasaan hangat. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.